belajar hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ayo kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran kita apa? Bisa mengerti untuk membedakan karakteristik dari zat padat, cair, dan gas. Sekali lagi, apa tujuan pelajaran kita hari ini? Bisa mengerti untuk membedakan karakteristik dari zat padat, cair, dan gas. Oke, tujuan kita hari ini, tujuan belajar kita hari ini itu supaya kelas 4 itu bisa mengerti untuk membedakan karakteristik dari zat padat, cair, dan gas. Coba dulu lihat, ini ada ibu buat gambar di depan. Ini gambar pertama. Gambar pertama yang A itu gambar apa? Yang B? Yang C? Oke, yang A itu meja, yang D itu ada air di dalam, yang C itu ada balon. Coba lihat, ada berapa jenis zat ibu buat di situ? Ada tiga. Yang pertama apa? Ada 3 zat di dalam gambar. Yang pertama padat, cair, dan gas. Ada di bawahnya contoh bentuk wujud zat padat. Padat contohnya apa? Kursi. Cair contohnya apa? Gas? Uap. Seperti ada uap-uap yang keluar kan? Iya. Ada 3 jenis zat, yaitu yang padat, cair, dan gas. Padat contohnya di situ adalah kursi. Cair contohnya adalah air. Gas contohnya adalah uap. Ibu ada game. Siapa mau main game? Oke. Syarat gamenya nanti ibu tampilkan ada di situ kotak-kotak 1 sampai 7. Nanti setelah ibu mulai, siapa yang bisa menjawabnya, siapa yang mau maju, tekan nanti tombol yang ada di gambar tersebut. Nanti ada soalnya, terus kalian jawab. Kalau dia benar tandanya checklist, kalau dia salah langsung tanda silang. Oke, kita mulai. Siapa yang mau maju? Oke, Jokowi. Oke, benar, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau maju? Alifah. Oke, benar, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau maju? Kesha. Oke, benar, tepuk tangan lagi. Ayo, siapa lagi? Si Pandopo. Masih salah. Boleh diperbaiki. Ayo, maju. Siapa lagi? Benar, tepuk tangan. Siapa lagi? Benar, tepuk tangan lagi. Ayo. Siapa lagi? 2 soal lagi nih. Benar, itu ada video. Semua perhatikan videonya. Didengarkan tentang isi dari video. Pasti di antara kamu rata-rata suka makan es krim.
Apalagi kalau dimakan pas siang hari yang panas terik. Seger. Siapa nih dari kamu yang gak suka makan es krim? Coba komen di kolom komentar. Nah, kamu tahu nggak? Ternyata es krim ini termasuk dalam materi loh teman-teman. Dan materi itu terbagi menjadi 3 wujud. Tapi apa ya itu materi? Kok materi terdiri dari 3 wujud? Emang wujudnya seperti apa? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai materi dan wujudnya. Yuk simak video ini sampai selesai. Materi merupakan segala suatu zat yang menempati suatu ruang dan memiliki massa. Maksud menempati ruang itu seperti apa sih? Nah, jadi artinya materi ini memiliki volume, sementara itu yang dimaksud dengan massa ini adalah materi memiliki berat. Nah, contohnya seperti es krim yang kamu sukai tadi. Nah, es krim itu termasuk materi karena kita bisa memasukkan es krim ke dalam wadah. Artinya es krim ini memiliki volume. Nah, coba kamu pegang es krim. Pasti es krim terasa berat ya kan, walaupun gak berat-berat amat. Nah, ini menandakan bahwa es krim ini memiliki massa. Nah, sudah mengerti? Sekarang kita masuk ke klasifikasi materi. Di dalam fisika, materi ini digolongkan menjadi 3 macam wujud dan bentuk, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing wujud ini memiliki ciri yang berbeda-beda. Dan ketiga materi tersebut mempunyai susunan partikel yang berbeda berdasarkan wujudnya. Materi yang wujudnya padat memiliki susunan partikel yang rapat-rapat. Kemudian materi yang berwujud cair memiliki partikel susunannya agak sedikit rendah. Dan materi yang berwujud gas susunan partikelnya saling berjauhan. Sekarang kita masuk ke padat. Nah, benda padat adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya tertata rapat serta memiliki susunan atom dan molekul yang teratur. Banyak sekali benda padat yang ada di sekitar kita. Kamu juga bisa memegang dan memindahkannya tanpa mengubah bentuknya. Tetapi, kamu juga bisa merubah wujud benda padat dengan melakukan beberapa perlakuan seperti diberikan panas, memotongnya, menggunting, melipat, diberi tekanan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari benda padat. Yang pertama, benda padat ini wujudnya bisa kita lihat. Yang kedua, mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian yang ketiga, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Keempat, partikel benda padat memiliki susunan teratur dan letak partikelnya berdekatan. Yang kelima, volume zat padat tidak akan berubah atau volumenya tetap meskipun dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah, kita lihat contoh dari benda padat itu banyak teman-teman. Salah satunya seperti kayu. Nah, kayu ini termasuk materi berwujud benda padat. Susunan partikelnya ini rapat, makanya permukaan kayu ini keras atau padat. Karena padat, bentuk volume dari kayu ini bakal tetap. Nah, contoh lain dari benda padat ini banyak, seperti ada batu, besi, tanah liat, keramik, kaca, kapas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke cair. Nah, benda cair ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya bergerak bebas serta memiliki susunan atom dan molekul yang agak renggang. Oleh karena itu, benda cair ini akan cenderung berubah ketika kita pindahkan karena dia mengikuti bangun tempatnya. Nah, kita lihat sifat-sifat dari benda cair. Yang pertama, benda cair ini bentuknya tidak tetap. Jadi dia bentuknya itu berubah-ubah tergantung pada tempatnya. Kalau misalnya kita pindahkan, maka akan berubah bentuknya. Yang kedua, volumenya tetap. Nah, sama seperti benda padat, benda cair ini juga memiliki volume yang tetap karena molekul-molekulnya cukup rapat. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai materi. Ada benda padat, cair, dan gas. Jangan lupa di-subscribe. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah nonton videonya. Siapa tadi yang nonton videonya? Coba. Setelah kita memperhatikan video kita, ada berapa wujud zat? 3. Apa aja Jokowi? Padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Apakah kalian tahu apa itu ciri-ciri dari benda padat? Volumenya tidak tetap. Benda
Mengkristal. Ayo, padat jadi cair disebut apa? Cair. Cair jadi padat disebut? Menguap. Cair jadi gas disebut? Menguap. Gas jadi cair disebut? Menguap. Menguap. Padat jadi gas disebut? Mengkristal. Gas jadi padat disebut? Mengkristal. Mengkristal. Oke, Ibu ada lembar kerja kelompok yang dikerjakan secara berkelompok. Lembar kerja kelompok ini satu kelompok dapat satu. Ditulis di atasnya itu dia kelompok berapa, terus nama-nama kelompoknya juga ditulis ya. Kelompok siapa yang udah siap? Siapa yang mau maju presentasi? Oke, kelompok 3. Kita persilakan. Kelompok 3 mempresentasikan hasil kelompoknya. Dibaca kuat-kuat. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok 3. Bentuknya mengikuti wadahnya cair. Bentuknya tidak berubah padat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah cair. Menekan ke segala arah gas. Permukaannya selalu datar padat. Air di dalam gelas akan berbentuk gelas. Plastisin merupakan benda padat yang lunak. Yang merupakan contoh benda padat adalah meja dan kursi. Balon merupakan contoh benda gas. Kapanpun bentuk benda padat selalu sama. Permukaan air yang tenang selalu tenang. Contoh dari benda gas adalah asap mobil. Sepatu padat, air cair, gas, balon gas, susu cair, meja padat. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok mana lagi? Kelompok. Oke, kelompok 1. Kita dengarkan hasil kerja kelompok 1. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok. Bentuknya mengikuti wadahnya cair. Bentuknya tidak berubah padat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah cair. Menekan ke segala arah gas. Permukaannya selalu datar padat. Air di dalam gelas akan berbentuk gelas. Plastisin merupakan benda padat yang lunak. Yang merupakan contoh benda padat adalah meja dan kursi. Yang merupakan balon merupakan contoh benda gas. Kapanpun bentuk benda padat selalu sama. Permukaan air yang tenang selalu tenang. Contoh dari benda gas adalah asap mobil. Sepatu padat, air cair, tabung gas, balon gas, susu cair, meja padat. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Teman-teman, kami ingin mempresentasikan dari kelompok 2. Bentuknya mengikuti wadah cair. Bentuknya tidak berubah padat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah cair. Menekan ke segala arah gas. Permukaan selalu datar padat. Air di dalam gelas berbentuk gelas. Plastisin merupakan benda padat yang lunak. Yang merupakan contoh benda padat meja dan kursi. Balon merupakan contoh benda gas. Kapanpun bentuk benda padat selalu sama.
Permukaan air yang tenang selalu tenang. Contoh dari benda gas adalah asap mobil. Sepatu benda padat. Minuman benda cair. Gas benda cair. Gas benda gas. Balon benda gas. Susu benda cair. Padat. Meja benda padat. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Undang untuk berdiri. Tangan diputar-putar bertepuk-tepukan. Tangan diputar-putar pegang gagang. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk-tepukan. Tangan diputar-putar peganglah daun. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Oke. Nanti kalau udah selesai boleh kumpul sama ibu. Di situ ada tulisan namanya, kelasnya. Kalian tulis namanya ya. Tulis kelasnya juga. Siap? Siap. Semua siap? Siap.